ada berdoa dan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Farel sudah mengikuti doa. Jadi Ibu apa yang melihat absen dulu ya? Absen. Anissa, Agustina, Alexandra, sakit ya? Anda, Diana, Ella, Eva, Farel, Enrikus, Mawar, Nesia, sakit, Nurema, hadir, Repaldo, Repal, Safira, Suhaini, Saman, Hadir, Bu. Tiara, Rivera Kiring, Yeti. Oke, jumlahnya 20 ya. Yang tidak hadir 2 karena sakit. Mudah-mudahan teman kalian itu bisa sembuh secepatnya dan bisa masuk sekolah kembali ya. Pada hari ini Ibu akan memberikan layanan tentang layanan kasih karya tentang cara belajar efektif. Cara belajar efektif. Cara belajar efektif. Jadi Ibu mau nanya, menurut kalian apa sih belajar efektif itu? Siapa yang bisa? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil. Proses belajar efektif, proses belajar Belajar yang berhasil. yang berhasil. Bisa kalian tulis? Sini. Kelihatan nih? Terima kasih Farel. Yang lain masih ada pendapat lain? Aku belajar efektif itu apa? Cara belajar cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, tulis.
Dengar semua. Silakan. Pertama, proses belajar yang berhasil. Kedua, adalah cara belajar yang sesuai dengan personal pembelajaran. Ketiga, merupakan suatu cara belajar yang sesuai dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang belajar. Ya, terima kasih sudah membacakannya. Selanjutnya kita faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Apa faktor? Motivasi belajar yang tinggi. Silakan maju ke depan. Oke, terima kasih. Motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya masih ada pendapat? Ada. Metode belajar yang tepat. Metode Belajar yang tepat. belajar yang tepat. Oke, bisa maju ke depan. Oke, terima kasih sudah memberikan pendapat. Masih ada pendapat yang lain? Lingkungan belajar yang nyaman. Ya, oke, silakan. Masih ada pendapat lain? Masih ada? Masih ada? Ya, tidak ada. Oke, terima kasih sudah memberikan pendapat tentang pengaruh keberhasilan belajar ya. Siapa yang bisa bacakan lagi? Saya. Silakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar ada 3. Yang pertama, motivasi belajar yang tinggi. 2, metode belajar yang tepat. Dan yang ketiga, lingkungan belajar yang nyaman. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke tujuannya. Apa tujuannya? Tujuan belajar efektif. Ini tujuan belajar efektif. Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang tujuannya? Apa tujuan belajar efektif? Kenapa? Membagi waktu atau membuat jadwal pelajaran. Oke, bisa maju ke depan.
tujuan belajar, efektif membagi waktu, membuat jadwal. Pendapat lain masih ada? Ibu. Mempelajari buku secara efektif. Mempelajari buku secara efektif. Ya, silakan Anda maju ke depan, please. Masih ada pendapat lain? Pendapat? Ya, silakan. Membuat catatan apa? Membuat catatan atau tugas ya. Oke, silakan. Saya bisa. Masih ada yang bisa memberikan pendapat? Sudah. Silakan yang bisa memberikan pendapat lagi, masih ada? Sudah selesai? Sudah tidak ada lagi? Oke. Terima kasih sudah kalian memberikan pendapat kalian tentang cara belajar efektif dan faktor dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar dan tujuan belajar efektif. Jadi sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Saya bertanya. Apa kalian? Silakan Farel, kalau ditanya Farel. Bagaimana cara mengatur waktu supaya bisa belajar efektif? Bagaimana cara mengatur waktu Supaya bisa belajar efektif. supaya bisa belajar efektif? Bagaimana cara? Ada yang bisa tanggapi pertanyaan Farel? Berdiri, silakan berdiri. Mengatur waktu yang cukup. Mengatur waktu yang cukup. Bisa yang lain? Ada? Memilih tempat belajar yang nyaman. Memilih tempat belajar yang nyaman. Ya. Yang lain masih ada yang bisa menentukan? Yang mana? Oke, silakan. Ya, silakan berdiri. Hentikan kebiasaan menunda. Kenapa? Hentikan kebiasaan menunda. Menunda apa? Menunda waktu pembelajaran. Oke. Yang lain masih ada masukannya? Dan ada? Sudah? Kalian sudah paham semua ini? Kalau kalian sudah paham, nah, ibu akan memberikan tugas. Memberikan tugas ya? Tugasnya ibu tuh kasihkan tugas mengenai cara membuat waktu keseharian kalian. Cara membuat Jadi ibu
kelompok ada 3 ya, berjumlah satu kelompok berapa? 6. Oke. Jadi ibu kasih kertas ini untuk nanti tulis apa cara membuat jadwalnya di sini. Jadi nanti kalian ini Bapak tulis kelompok banyak kelompoknya, kelompok berapa, berapa kelompoknya dengan anggota kelompoknya. Paham? Paham. Oke, silakan. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 6 menit ya. Waktunya ibu kasih 6 menit. Silakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 ini kan dari sana kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Anggota kelompoknya. Kalian belum paham itu buat jadwal. Coba diskusi sama anggota kelompoknya karena waktu yang diberikan cuma 6 menit saja ya.
Cuma waktunya Pak Rem, cuma 1 kali 40 menit. Jadi ini kan tugas kalian itu ibu kasih waktunya cuma 6 menit aja. Jadi bagaimana caranya kok bisa kerjakan? Ya kerjasama sama kelompoknya itu. Sudah kelompok 3 sudah. Kelompok berapa lagi sudah selesai? Nah, nanti tunggu dengan kelompoknya lain. Waktunya sudah sampai ya. Ya, Ibu cuma kasih waktu 6 menit. Nah, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 ya. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah selesai ya. Jadi Ibu akan mempersilahkan perwakilan satu kelompok untuk membacakan jadwal ya kegiatan seharian yang dibuat. Siapa yang bisa? Pertama. Saya Oke, perwakilan dari kelompok 3. ya perwakilan kelompok 3 silakan berdiri. Perkenalkan, saya Fadlu Gibran Saputra dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang cara membuat waktu keseharian. 1. Urutkan tugas berdasarkan prioritas terpenting. 2. Pastikan kamu memiliki waktu istirahat yang cukup. 3. Hindari multitasking di setiap tugas. 4. Menentukan timeline di setiap tugas. 5. Tetapkan kegiatan evaluasi harian. Oke. Yang lain? Kelompok 2? Paham ya? Ada yang belum paham cara mengatur waktu di rumah ya? Mulai jam bangunnya jam berapa? Jam berapa bangun pagi? Kalau yang muslim itu minimal jam 5 ya. Itu melaksanakan sholat subuh, mandi. Contohnya ibu kasih contoh. Jam 5 ya sampai jam 6 ya. Nih pokoknya ya. Jam 5 ini kegiatannya apa? Sampai jam 6. Pokoknya jam 5 subuh. Kalian mandi, sholat subuh, mau masak apa aja yang perempuan, paham? Nah, oke. Jadi selanjutnya kalau kalian nanti membuat jadwal ya, diurutkan begini ya. Diurutkan, umpamanya jam 5 sampai jam 6. Oh saya kegiatan saya begini ya. Sholat
bekerja membantu orang tua. Nah, itu ya. Jadi mungkin sekarang nih apa lembaran kerja itu dikumpul. Terima kasih sudah mengerjakan tugas kelompoknya yang diberikan, tugas kelompok. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, dan mungkin hari Senin kita atau minggu depan ya kita perlu ketemu lagi sesuai dengan jam yang sama. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kalian ini hari, saya minta kepada siswa mewakili untuk membaca doa. Oke, silakan. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.